Sahabat Super, episode Jejak Keramat kali ini tim Jejak Keramat mendatangi sebuah makam yang terletak di tengah-tengah area pesawahan yang berada di Kampung Leweng Bata, Desa Karangsambung, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Tim Jejak Keramat melakukan ziarah dan tawasul di tempat makom keramat ini. Makam yang berada di area pesawahan ini menurut cerita adalah makamnya orang yang sangat sakti dalam segi berbagai keilmuan. Beliau adalah Mbah Sabin, seorang jawara yang ingin menjajal ilmu Prabu Siliwangi di kala itu. Dengan keahlian ilmu yang dimilikinya, beliau pun memanggil Prabu Siliwangi dengan ilmu telepatinya. Berdasarkan cerita di kala itu, Prabu Siliwangi tidak dapat memenuhi panggilan untuk menjajal ilmu dari Mbah Sabin ini. Namun Prabu Siliwangi mengutus seorang yang dipercaya oleh Prabu Siliwangi untuk menemui Mbah Sabin dengan wujud ular yang sangat besar. Kemudian utusan Prabu Siliwangi pun pergi mendatangi Mbah Sabin. Alangkah terkejutnya Mbah Sabin dikala melihat seekor ular yang sangat besar yang menghampirinya. Mbah Sabin pun merasa ketakutan dengan sosok ular yang siap melilit dan menyerang dirinya. Mbah Sabin pun berusaha untuk menghindari serangan ular besar utusan sang Prabu ini. Setelah tidak beberapa lama kemudian, ular besar yang merupakan seorang utusan dari Prabu Siliwangi menjelma kembali menjadi seorang manusia dan memberitahukan kepada Mbah Sabin bahwa dia adalah utusan dari Prabu Siliwangi. Bergetarlah Mbah Sabin dan memohon ampun kepada utusan Prabu Siliwangi itu bahwa dirinya telah lancang untuk menjajal ilmu Prabu Siliwangi. Sedangkan ilmu yang diutus Prabu Siliwangi saja begitu hebatnya, apalagi ilmu Prabu Siliwangi sendiri. Tak lama kemudian utusan Prabu Siliwangi itu pun pergi dan meninggalkan Mbah Sabin. Namun sebelum utusan Prabu Siliwangi itu pergi, Mbah Sabin menitip pesan dan memohon ampun kepada Prabu Siliwangi dan meminta Prabu Siliwangi datang ke tempatnya Mbah Sabin untuk bersilaturahmi.
Mbah Sabin pun akan menunggu kedatangan Prabu Siliwangi singgah bersilaturahmi ke tempatnya sampai akhirnya Mbah Sabin pun meninggal di tempat ini. Diceritakan pada waktu itu Prabu Siliwangi datang ke tempat beliau namun mendengar Mbah Sabin meninggal dan dikuburkan di tengah-tengah hutan yang sekarang menjadi area pesawahan dan tempat dikuburnya Mbah Sabin. Prabu Siliwangi pun datang ke makamnya Mbah Sabin dan kemudian Prabu Siliwangi menghilang di tempat makamnya Mbah Sabin. Ada beberapa sumber menyebutkan bahwa ada seorang warga di kala itu yang menyaksikan menghilangnya Prabu Siliwangi di tempat makamnya Mbah Sabin. Sehingga warga yang melihat kejadian itu pun memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa makamnya Mbah Sabin adalah tempat ngahiang atau moksa atau juga bisa disebut tempat patilasan menghilangnya Prabu Siliwangi di kala itu. Dan hingga sekarang pun tempat ini dikenal sebagai tempat patilasannya Prabu Siliwangi.